Apa kabar? Semoga semua sehat, rezeki lancar, dan dimanapun dilindungi Allah. Amin, Saja, amin, ya. amin ya Rabbal Amin. alamin. Juga sehat, Amin, sehat. rezeki lancar. Amin, lancar. Amin. Walaupun gimana ya, yang penting ada rezeki. Baik, kita lanjutin pembicaraan kita tentang peternakan ya Om ya. Oke. Jadi kita kilas balik dulu. Kemarin saya ditanya temen yang mau pensiun, mau bisnis beternak, ada sedikit modal. Pertama kita udah jelasin kunci sukses peternakan secara umum. Iya. Kemudian yang kedua kita udah bicarakan kunci sukses peternakan pengembangan sapi. Nah, kayaknya dia mau diterangin secara Detail. semuanya. Ya. Nah, oke, sekarang kita bahas kunci sukses peternakan sapi pembibitan. Ini induk Om, gimana induk, pilih induk, dan dia bunting, punya anak bedetnya dijual, gitu loh. Oh iya. Pembibitan seperti itu. Iya, memang itu juga lumayan. Nah, Nah, ini sebenarnya paling sulit ya Om ya, iya. pembibitan ini. Iya. Itu kan pedet paling umur berapa bulan jual gitu kan. Nah iya, jadi gini, pertama seperti peternakan yang lain kayak kemarin, spirit. Pertama harus hobi. Hobi dulu. Nah, dia kan harus hobi. Hobi itu kalau nanti sudah saya ulangi lagi aja. Hobi itu kalau nanti mengerjakan sesuatu bikin capek, tapi tetap senang. Iya. Betul nggak, Itu Om? nanti jadi senang. Hobi menjadi bisnis. Om Tano hobi sepeda. Nah, Capek-capek pulang ya, iya, tetap tetap. besok sepedaan lagi. Iya jelas. Karena ya sambil nyoto. Nyotonya itu ya. Oh iya, sama ngobrol sama teman-teman itu udah hobi. Oke. Iya. Nah, kalau hobi itu, kalau rugi-rugi sedikit, besok Ya. masih nekat, Ya udah. tidak mau menyerah. Nah, sini udah senang dulu kok. Jiwanya, Iya, itu. Yang penting senang jiwanya dulu. senang itu ya, senang beternak ini ya. Gitu. Tapi kalau udah senang tuh biasanya berhasil Nah, kebiasaan. jadi kalau rugi lanjut lagi, lama-lama ada pengalaman. Ya jelas. Besok ada untungnya ya. Iya jelas itu pasti itu ya bukannya anu itu pasti ada untungnya loh. Tuhan mosok pega ya. Tuhan Ini ini sugih bisa lah sugih. sugih. Udah berusaha mosok nggak dikasih hasil. Lah iya. Nah, Oh pasti. Percaya itu ya, Om, ya? Percaya yakin aku yakin. ini kedua, spirit kedua Om. Kita bahas lagi nggak apa-apa Om? Biar yang kemarin belum melihat yang pertama, Ya biar kita tahu. ingat. Jadi ada omongan orang tua kita dulu Om. Kalau nek mambu tai kui biasanya mambu duit. Ya. Ini untuk peternak. Heeh. Kalau bukan peternak ya enggak, ini Iya. enggak bisa dipakai untuk bukan peternak. Oh iya no. Kalau nek mambu wangi, kehilangan duit. Iya. Jadi kalau bau kotoran itu akan mendapat uang karena peternak ya kan. Kalau dia enggak berbau-bau enggak akan dapat uang kan peternak itu. Kemudian kalau dia bau wangi itu kan biasanya kan kehilangan uang. Lah wangi kan tempatnya di Mal. mal-mal ya kan. Tempat hiburan malam. Wah, iku sing Itu menghabiskan uang. wah itu ngeruk Bener, kantong. bener nggak Om? Yo, betul, Oke. betul. Nah, ketiga kita bahas cepat aja, tidak boleh melawan alam peternak itu, Ya. ya kan? Nah ini karena ini pembibitan harus dicari sapi ya, ini kan pembibitan sapi ya, harus dicari sapi yang sesuai dengan iklimnya. Di sini. Di sini, Ya, tuh. kalau di sini cocoknya Bikin bikin setempat. unggul, sapi unggul, sapi Bali, atau sapi Brahman. Ya. Bisa juga sapi ireng Leng, yang di itu di Sragen itu. Berangus, sapi berangus bisa juga. Dan banyak lagi. Ya masih Gitu. banyak ya. Jadi Di gampang itu. antaranya. Mungkin teman tetangga ada yang sudah berhasil ya berarti cocok. Ya kan? Iya. Kalau di sini nggak ada yang berhasil pelihara limosin, jangan pelihara. Nggak usah nyoba-nyoba lah. Wah. Yang rugi kalau ada yang mau nyoba ya silakan. Wah itu harganya udah mahal, coba-coba. Iya, oke. Ya kalau memang mau misalkan modalnya udah kuat sekali ya Tidak ada masalah, ya. masalah kalau Namanya modalnya. kan kalau uangnya banyak itu buang aja susah ya. Ya iya. Jadi makin menumpuk kan uangnya udah banyak. Ya nyoba itu ya yang biasa-biasa saja dulu. Iya. Kalau beternak apa itu sapi pembibitan tuh, kalau bisa pakannya gratis Om.
Pakan tuh tinggal ngambil maksudnya gitu. Ya, dari sawah-sawah. Dari sawah, dari alam itu tinggal ngambil. Ya. Nggak boleh pengeluaran untuk sapi pembibitan itu harus bayar. Contohnya di Australia. Hmm. Kenapa di Australia itu sapinya banyak dikirim ke Indonesia? Nah di sana tinggal dipagarin, dilepas sapi om. Nah kan gratis. Iya, itu udah kasih apa tanaman untuk yang makan Ya. sapi. Cuma nanti pada saat kemarau dikasih hay. Nah itu dia kalau pada saat hujan ini kan ngumpulin rumput-rumput itu dikeringkan, di packing gitu, dibikin kayak bal gitu kan. Oh iya iya iya. Nah nanti pada saat kemarau rumputnya habis itu dijareng itu, dipakasihkan nanti makannya itu. Ya kalau nggak dipres atau dibal kan nanti makan tempat banyak. Nah itu kuncinya. Kenapa Iya. harus dipres? Heeh. Ben ngiri tempat. Iya Nah, kan. Oh madet seperti tembakau itu satu kental cuma sedikit. Jadi sedikit kecil, Kalau ya. nggak dipres, wah, Mengunung. rowo istilah Jawa. Rowo. Jadi gitu om. Jadi kalau makanya kenapa di Indonesia itu yang peternak pembibitan hanya petani om. Petani kecil yang punya sawah, rumputnya Pulang. dibawa pulang. Pulang bawa rumput. Kenapa peternakan besar itu jarang sekali yang handle pembibitan? Pasti mereka pengemukan impor sapi dari Australia yang sudah dewasa, umur 1,5 tahun ke atas. Karena kan kalau lebih gede nggak boleh. Kalau dulu impornya udah 400 kilo, sekarang 350 kilo baru di bawah itu baru bisa diambil. Nah kalau dulu ambilnya bisa gede, tinggal digemukkan. Nah sekarang agak lama sedikit. Agak selektif. Nah, maka kenapa di Australia itu sukses pembibitan karena pakannya gratis. Jadi kalau kita bisnis pembibitan harus punya pakan yang paling tidak murah banget. Ya kalau musim-musim panen ya kan harus cari itu jerami. Cari jerami, Nah, rumput-rumput, nanam rumput rumputan kan gajah, terus banyak. dibikin silase, dibikin hay gitu, dikumpulin di gudang Ya, pakan gitu ya. heeh. Nah, gitu. Jadi tempatnya dikit tapi maknya wah udah banyak. Pas musim hujan berarti kerja keras untuk persediaan pakan pada saat kemarau. Ya ya. Itu kuncinya. Betul ya Om ya? Ya tuh. Nah, ketiga harus tahu manajemen peternakan sapi pembibitan dan kesehatan. Ya. Ya kan kesehatannya kalau pembibitan kan harus dijaga juga lah. Pertama kan kandangnya tetap harus benar. Bersih, Kalau pembibitan itu selain harus tahu kapan kasih pakan, kapan kasih minum, dia harus tahu masa-masa birahinya kapan. Jadi kan ya secara periodik berapa hari sekali kan estrus birahi itu. Nah pada saat itu kan harus dikawin suntik. Kecuali kandangnya itu dilepasin sapi jantan. Jantan. Nah itu nggak usah mikir. Ya enaknya seperti itu. Itu. Iya. Tapi kan kalau sapi dilepasin itu kan bibitnya mungkin kurang bagus. Oh iya, karena ya paling induknya itu ya besok keturunan seperti itu. Kalau suntik kan bisa milih induk. Itu kalau peternak kerbau zaman dulu ya, dalam satu kandang mesti ada kasih jantan. Iya. Kawin sendiri ya, makanya kumpul kebo ya. Iya, orang-orang katakan kumpul kebo Karena, kayak kenapa bebas. Om disebut kumpul kebo? Karena kawinnya malam dan diam-diam. Cara istilah sekarang kasih CCTV ya. Jadi gitu Om. Nah, ini kembali ke sapi ya. Iya. Jadi pembibitan sapi itu pertama pakannya tadi harus murah, kedua harus tahu manajemen peternakan. Kan Kandangnya harus bagus, jenis sapinya harus yang bagus. Kalau jenisnya jelek nanti nggak laku dijual. Ya kan harus tren pasar apa belinya itu. kan pembeli menang milih itu yang Ya, bagus dan yang bagus yang sama mana. yang kurang bagus. Nah, setelah tahu masa estrusnya kan harus dikawinkan. Nah, setelah jadi peternak sapi ini harus tahu pada saat bunting ya. Pada saat bunting jadi itu kan bunting. Nanti ya dia harus bisa kasih pakan sapi bunting itu kayak apa. Kapan dikasih kalsium tinggi. Jadi ada makanan tersendiri ya. Nah, untuk sapi harus penting bisa. itu. Nah, kemudian pada saat nanti mau lahir dan sapinya lahir, harus tahu sapinya menyusui, pakan sapi menyusui itu kayak apa. Ya. Beda lagi. Iya, iya. Nah, ilmunya lebih susah. Wah, ya lebih rumit daripada Rumit. pembemuan ya. Iya. Kemudian dia harus tahu penyakit reproduksi, penyakit kelamin sapi itu apa. Nah, nanti kalau
bunting kemudian melahirkan abortus, kemudian harus tahu juga cara menolong sapi kalau pas Melahirkan. kalau pas sungsang harus punya dokter yang harus Walah, ada iya dokter itu. yang dekat yang bisa dihubungi kalau ada kesulitan Cepat, melahirkan. ya. Nah, Cepat. kemudian harus tahu penyakit sapi pedet. Nah, pedetnya nggak mau minum susunya bagaimana? Kalau pedetnya nggak bisa jalan bagaimana? Kalau pedetnya mencret bagaimana? Gitu. Itu wah, Rumit ya? ruwet. Lebih rumit. Kayak pembibitan itu. Makanya orang pada nggak mau. Bisa pilih penggemuk. Katanya pakannya aja harus beli. Terus rugi ya kan. Nah, Habis itu ada harus ngawin suntik, harus melihara pedet. ya dari segi makanannya indukannya itu udah ini bunting makannya ini dah menyusui makanannya ini itu kan lebih rumit lah. Kalau sudah pedet 6 bulan ke atas sudah sampai udah Ya, nah. itu udah ketok duit. Nah, tinggal jual, itu beda lagi. Iya. Nah, gitu. Betul. Jadi kenapa pembibitan itu pada dihindari, pada nggak tertarik. Banyak tantangannya, untungnya sedikit. Nah, ya, seperti itu tadi yang orang biasanya orang terus sama saja pakai kasih makan gitu. Gitu. Kemudian tahu kapan harus menjual pedetnya. Tadi kan sudah 6 bulan ya. Nah, paling bagus sih kalau sudah ada yang mau beli, jual aja. Iya, kadang sudah 5 bulan pun ada yang mau dia lepas aja. Lepas saja udah dapat Banyak. uang. Nah, kalau sedikit nih ya peliharanya 3 atau berapa, kalau bisa digembala di sawah-sawah bisa. Nah, kalau mulai banyak ya enggak Nah. bisa. Kemudian Om, yang lebih penting lagi Om, begitu dijual jangan hanya dibayar dengan angin, Iya, harus wujudnya uang itu harus ada. Nah, lung barang lung duit. Nah, nanti pedetnya diambil, Nah, dibayarnya besok Nah. gitu terus nanti. ada uang ada barang. Nah, Kalau memang betul-betul orang itu bisa dipercaya ya nggak apa-apa, tapi nggak begitu tahu sifatnya orang itu gimana ya lebih baik nggak usah dilepas dulu. nah ini kan begini Om. Penting uang masuk, ada Dia- barang ada uang. Betul, jadi dia pada ngawin suntik ya kan, nunggu estrus, kemudian disuntik, bunting 9 bulan, dipelihara 4 bulan 5 bulan, berarti 9 bulan sama 4 bulan itu setahun, sama membuntingkannya katakanlah 1,5 tahun, Nah iya. dapat pedet 1, Iya. harga segitu, begitu dijual tidak dibayar. Wah, Itu yang mari penderitaan ini. coto. Cutel, angel tenan. Oke, jadi kuncinya itu ya. Tadi teman yang mau beternak, kalau mau beternak sapi bebitan, itu harus 4 kunci itu harus dipegang. ya harus Spiritnya mengetahui bagaimana, itu. pakannya bagaimana, harus tahu ilmunya Nah, dan pada saat penjualannya itu saja. disitulah letak finish untuk pembibitan. Nah. Oke Om ya. Oke, siap. Oke teman-teman itu semua, semoga ini bermanfaat bagi yang sudah biasa beternak. Ini sudah tidak penting lagi, mohon di skip aja, tidak usah ditonton juga nggak apa-apa. Bagi yang kepengen tahu monggo silahkan untuk bisa diambil manfaatkan. Semoga semua teman itu semua sehat, rezeki lancar, dan Indonesia menjadi lebih baik. Amin.